slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Alasan terbesar pabrikan Ducati lebih pilih Marc Marquez yang sering jatuh dibanding Jorge Martin untuk MotoGP 2025 terungkap. Nama Marc Marquez kini memang difavoritkan naik ke tim pabrikan Ducati. Diketahui, Ducati masih mencari satu pembalap untuk mengisi tim pabrikan. Sebab, mereka baru mengontrak Francesco Bagnaia untuk musim depan. Sejumlah nama pun tengah dikaitkan dengan Ducati. Di antaranya, ada Jorge Martin, Enea Bastianini, hingga Marc Marquez. Tetapi, banyak pihak meyakini bahwa Ducati akan merekrut Marc Marquez. Padahal, penampilan Marquez masih belum terlalu fantastis pada musim debutnya bersama Ducati di musim ini. Dia bahkan lebih sering terjatuh. Tapi, CEO Ducati, Claudio Domenicali, bak membongkar alasan terbesar Ducati akan lebih pilih Marc Marquez. Dia sendiri tampak terpukau dengan aksi Marquez musim ini. Alasan Ducati bakal melirik Marquez karena dengan motor spek lama saja, dia masih bisa tampil kompetitif. Tak ayal, pihak di Ducati meyakini Marquez bisa tampil lebih gacor jika mendapat motor teranyar seperti Bagnaia, Martin, dan Bastianini saat ini. Dia masih berada di performa terbaiknya, meskipun melakukan kesalahan, ujar Domenicali, dikutip dari Motosan, Kamis kemarin. Marc Marquez balapan dengan motor lama GP23 dan kita membandingkan dengan yang pakai motor sama, tambahnya. Saat ini kami senang Marc Marquez bersama kita, jelasnya. Sebenarnya kepindahan Marc Marquez ke Gresini Racing adalah ingin menguji apakah sejatinya dia masih kompetitif atau tidak. Benar saja, Marquez akhirnya membuktikan bahwa dia bisa tampil kompetitif dengan motor Ducati versi lama Desmosedici GP23 tunggangannya. Dengan mengendarai motor versi 2023, Marquez berhasil bersaing di barisan terdepan. Meski berhasil menjadi pembalap yang memiliki performa paling baik dengan motor Ducati 2023, Marquez mengakui masih dalam tahap beradaptasi. Baginya, bersama Gresini Racing adalah perubahan besar. Kini, ia dan timnya masih dalam tahap saling memahami satu sama lain. Bagi saya, ini adalah perubahan besar, tutur Marquez. Terkait masalah tersebut, Marc Marquez akhirnya memberikan kode tentang masa depannya, bahwa dia terbuka dengan berbagai pilihan yang datang, silahkan tawarkan kontrak yang bagus dengan saya. Hal ini secara tidak langsung memberikan kode pabrikan Ducati bisa saja membawa Marc Marquez ke garasinya dengan mudah, daripada pabrikan yang lainnya. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Saat sesi kualifikasi, Marc Marquez tampil cukup apik. Dia berhasil meraih pole position pertamanya bersama Ducati. Hal itu membuat penggemar Marquez optimistis Baby Alliance bisa jadi juara. Terlebih, Marquez sempat memimpin balapan di sprint race MotoGP Spanyol, semalam waktu Indonesia Barat. Meski kehilangan posisi saat start, Marquez kembali mencuri posisi terdepan dengan menyalip Brad Binder dan Jorge Martin. Namun, saat memimpin balapan di posisi terdepan, Marquez malah terjatuh. Dia crash setelah menyentuh area yang basah di tikungan. Kami jatuh sekali lagi tetapi bukan karena berkendara berlebihan. Sama seperti kebanyakan pebalap yang jatuh, saya menyentuh bagian yang basah dan kehilangan traksi bagian depan. Sangat sulit mengendalikan semua hal saat ini. Namun hal yang paling positif adalah kembali dan memimpin balapan, kata Marquez dikutip Crash. Marquez mengaku tidak menyadari ada bagian yang basah di tikungan 9. Hal itu membuatnya tak bisa mengontrol motornya dan terjatuh. Kini Marquez telah move on. Dia mengaku merasa lebih baik mengendarai Ducati Desmosedici GP23. Saya tidak ingin terlalu memikirkan kejuaraan, ini atau itu, terjatuh di balapan terakhir. Saya punya rencana dan rencana itu berjalan dengan baik. Tentu saja saya tidak ingin gagal, tetapi rencananya berjalan dengan baik. Pertama-tama saya mencoba menemukan konsistensi di satu posisi lalu saya meningkatkan risiko dan sekarang saya berjuang untuk posisi teratas tetapi saya belum menemukan konsistensi. Sekarang saya mencari konsistensi di posisi teratas itu.
Tapi saya perlu mencoba dan jika saya tidak memaksa dan bertahan di posisi keempat, kelima, atau keenam, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan semua balapan. Tapi targetnya adalah masa depan dan saya melakukannya dengan baik, ungkapnya. Usai terjatuh, Marquez berusaha comeback di sprint race. Dia mengatakan sulit untuk kembali menyalip karena banyak titik yang basah. Setelah kembali ke mesin Gresini-nya, Marquez kemudian mendapat penalti karena mendorong Joan Mir melebar di tikungan terakhir. Sangat sulit untuk menyalip hari ini. Dia menyadari saya berada di dalam tetapi dia berusaha menjaga garis di dalam. Jika Anda keluar, ada bagian yang basah dan Anda tidak ingin pergi ke sana. Kemudian, ketika dia kembali, saya tidak cukup di depan, saya sedikit di belakang dan kemudian kami melakukan kontak. Saya mendapat penalti turun satu posisi karena posisi yang saya setujui sepenuhnya, tetapi ketika kita melihat semua balapan, mudah untuk mendapatkan kontak tersebut hari ini, katanya. Marc Marquez targetkan jadi yang tercepat di kualifikasi. Marc berusaha sekuat tenaga akan mencoba finish podium di balapan reguler sebelum membidik kemenangan. Marquez mendapatkan suntikan kepercayaan diri usai jatuh di Austin kemarin. Superstar MotoGP itu masih mencari podium pertamanya bersama Gresini. Dalam balapan kandang yang akan dijalani hari ini, Marc akan berusaha untuk meraih pole posisi. Sejauh ini Marquez sudah melakukan posisi apik mengendarai Desmosedici GP23, dua kali finish runner-up di 2 dari 3 sprint race pertama. Akan tetapi, Marquez baru sekali mendulang angka di balapan panjang dengan finish keempat di seri pembuka di Qatar. MotoGP Spanyol 2024 akan menjadi ajang penebusan bagi juara dunia 8 kali itu setelah gagal meraih angka di MotoGP Amerika Serikat. Marquez retired di pertengahan lomba padahal sukses merangsek ke posisi terdepan usai start di grid ketiga. Selain itu, dalam mencari kecepatan Marquez kini mengalami kendala yang cukup signifikan. Jika Marc Marquez dulu terkenal sering membuntuti rider lain untuk mendapatkan keuntungan dari sisi waktu. Tapi kini Marquez mulai dibuntuti Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia belak-belakan strateginya untuk membuntuti Marc Marquez saat sesi latihan di MotoGP Spanyol. Bagnaia bahkan menyebut cara ini cukup efektif lantaran catatan waktu Marquez di sirkuit Jerez itu cukup baik. Berkat membuntuti Marquez itulah Bagnaia menjadi yang tercepat di sesi latihan. Saya harus mencatatkan waktu seperti dia, Marquez, dengan mempertimbangkan bahwa ada bendera kuning. Karena cara membalap saya sebenarnya tidak ideal bila berada di belakang seseorang. Marc, mungkin dengan pengalamannya bersama Honda, dia sangat cepat di sektor ketiga, khususnya di tikungan 7, ungkap Bagnaia. Terkait hal itu, Marc Marquez tak ambil pusing. Kata Marquez hal ini biasa dalam balapan. Dengan dibuntuti Bagnaia, itu berarti dia punya kecepatan yang bagus. Ya itulah balapan. Kalau kita bandingkan dengan berapa kali saya melakukan itu kepadanya, mungkin dia bisa memanfaatkan slipstream saya lebih banyak lagi, tuturnya. Itu bagus untuk saya dan berarti saya cepat. Tahun lalu, saya membuntuti dia karena dia yang tercepat dan hari ini dia melakukan itu untuk memahami sektor ketiga lebih baik lagi. Bila saya bisa mengimbangi dia di sprint, saya akan berusaha mengejar di putaran terakhir. Ini natural saat balapan, kadang Anda membuntuti seseorang, dan kadang Anda dibuntuti orang, ujar Marquez lagi. Marc Marquez memang masih beradaptasi dengan Ducati Desmosedici GP23 tunggangannya. Meski begitu, beberapa kali, The Baby Alliance sudah berhasil memperoleh catatan waktu yang bagus. Dari 3 seri digelar misalnya, Marquez tercatat sudah 2 kali menyabet podium kedua di gelaran sprint race yakni di Portugal dan Amerika. Sementara podium di balapan utama masih nihil. Jelang balapan seri keempat, Marquez tentunya memiliki target untuk bisa menyabet podium tentunya di balapan utama. Podium, target di MotoGP Spanyol. Saya hanya mendapatkan itu di sprint dan di balapan utama hasil terbaik saya di posisi keempat pada saat di Qatar. Pertama saya harus sukses dan kemudian menang, di Austin kami memiliki kesempatan tapi tak bisa saya maksimalkan, pungkasnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play
tough and wanna hate this, I'll always show up. MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez resmi digelar dengan dimulainya sesi latihan bebas FP1. Pada sesi ini, Alex Marquez berhasil mengalahkan catatan waktu semua rivalnya. Bahkan, Alex bisa lebih cepat dari kakaknya sendiri, yakni Marc Marquez. Marc berada di posisi kedua dengan selisih waktu hingga 0,5 detik lebih lambat dari adiknya. Sementara di posisi ketiga, ada pemenang seri sebelumnya, yakni Maverick Vinales. Posisi keempat juga masih ditempati oleh pebalap Aprilia dengan Aleix Espargaro. Di sisi lain, juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez sempat merasa sedih dengan keputusannya meninggalkan tim Honda yang telah lama berdiri untuk bergabung dengan tim independen. Meski skala skuad Gresini lebih kecil, ia dapat menggunakan motor yang membawa Francesco Bagnaia dan Jorge Martin kedua besar klasemen musim lalu. Keputusan ini sekali lagi membuat Marc Marquez menjadi sorotan media karena besarnya manuver dan keberaniannya. Ekspektasi dengan cepat meningkat tentang berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menang lagi dan bahkan untuk memperebutkan gelar juara dunia. Namun, sejak awal, Marc telah berusaha untuk tetap berpijak di tanah dan tidak mengikuti gelombang optimisme yang berlebihan. Di Portimao, di mana ia meraih pole position tahun lalu, pilot Spanyol itu dianggap sebagai salah satu pesaing untuk meraih kemenangan. Di Austin, tempatnya menang 7 kali, Marquez dianggap sebagai pemenang tanpa harus turun dari pesawat. Namun, hasil akhirnya adalah 2 kali gagal dengan 2 kali kecelakaan yang membuat pembalap Cervera ini keluar dari perebutan gelar juara. Anda tidak bisa memenangi balapan tanpa naik podium terlebih dahulu, tegas Marc saat diwawancara di Jerez. Orang-orang mengatakan bahwa saya memiliki dinamika yang bagus, tetapi kenyataannya saya memiliki 2 angka 0, kenang pembalap Gresini Racing itu. Meskipun kenyataannya luar biasa dan Marc gagal finish karena alasan yang berbeda, dalam 2 balapan terakhir, perasaannya adalah bahwa pembalap Spanyol itu adalah satu-satunya yang mampu melaju cepat. Di atas Ducati Desmosedici GP23. Semua berjalan apa adanya, apakah saya memiliki kecepatan? Ya. Juga kecepatan kilat. Tapi itu harus konstan, bukan tepat waktu, ia menjelaskan. Dan itu tak bisa datang sekaligus. Itu tidak akan datang dari satu balapan ke balapan berikutnya. Kami harus memastikan bahwa apa yang kami uji di Austin berhasil, kata Marc yang berharap ada perbaikan pada sistem rem motornya, yang gagal pada balapan di Amerika Serikat. Untuk akhir pekan ini di Jerez, kualifikasi akan memberikan jawaban tentang kemungkinan nyata di akhir pekan ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.